Halo semuanya, bareng Glipper lagi di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah dan selalu mendukung channel ini untuk terus memberikan hiburan dari penjelasan film-film kesayangan kita. Dan untuk kali ini, gua akan ngasih klip dan review tentang kisah tragis dua bocah kembar saat ibu mereka berubah menjadi aneh. Kok bisa ya? Film ini berjudul Good Night Mommy tahun 2022, merupakan sebuah film remake dari sebuah film dengan judul yang sama di tahun 2014. Film ini menceritakan tentang perjuangan dua bocah untuk mengungkap apa yang terjadi dengan ibu mereka. Tak cuma wajahnya yang aneh, perilaku sang ibu pun bahkan seperti bukan seorang manusia. Dan di akhir cerita, kita akan melihat sebuah kejutan yang benar-benar mengerikan. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Tonton sampai habis, subscribe dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari rekaman video ketika seorang ibu selalu menyanyikan lagu untuk anak kembarnya yang bernama Elias dan Lukas. Keluarga ini pun terlihat bahagia saat mereka masih menjadi keluarga yang utuh. Dan kali ini, Elias bersama adiknya akan mengunjungi rumah sang ibu karena setelah perceraian orang tua mereka, Elias dan Lukas tinggal bersama sang ayah. Dan inilah Good Night Mommy. Cerita pun berlanjut ketika dua bocah ini tiba di rumah si Mami. Sementara itu, si ayah langsung cabut daripada bertemu dengan serpihan hatinya. Setibanya di dalam rumah, mereka heran karena keadaan begitu sepi. Lalu, Elias melihat sisa makanan yang terlihat sudah membusuk. Entah bekas siapa itu. Lalu tiba-tiba, sang ibu datang dengan penutup wajah seperti pemain Smackdown. Kemudian, si Mami menjelaskan jika dirinya baru selesai operasi plastik berbahan dasar kompan minyak tanah. Karena ia ingin agar kulitnya makin glowing seperti lampu buricak burinong di pasar malam. Kedua bocah ini pun cuma bisa melongo mendengar penjelasan ibu mereka. Selang beberapa saat, si Mami mendatangi Elias yang terus ribut di dalam kamar. Kemudian, ia memberitahukan beberapa peraturan jika anaknya mau tinggal beberapa hari bersamanya, di mana si Mami melarang untuk jangan pernah masuk ke dalam kamarnya. Bahkan, ia pun melarang untuk jangan pernah masuk ke dalam lumbung. Ada apa nih kira-kira? Meskipun tidak mengerti, Elias iya-iya saja akan peraturan dari ibunya ini. Kemudian, Elias memberikan gambar hasil karyanya kepada sang ibu. Biasalah, gambar-gambar burik khas bocil yang selalu membuat orang tua merasa bangga. Tapi bagi si Mami, ia seolah tak suka dengan gambar dari anaknya ini. Saat malam datang, kebersamaan mereka berlanjut dengan aktivitas layaknya ibu dan anak. Namun di setiap momen, Elias terlihat paling manja ketimbang adiknya. Begitupun ketika akan tidur, Elias minta dinyanyikan lagu oleh ibunya seperti dulu. Namun tanpa diduga, si Mami menolak permintaan tersebut. Sontak Elias pun kaget dengan sikap ibunya yang menjadi berubah. Setelah si Mami pergi, kedua bocah ini terpaksa menina bobokan diri mereka bersama-sama. You are my sunshine, you make me happy. Di keesokan harinya, Elias yang gabut bermain bersama Lukas di sekitaran lumbung. Lalu, Elias berniat untuk masuk ke dalam tempat yang diharamkan oleh ibunya. Setibanya di dalam lumbung, ternyata tempat ini masih sama seperti dulu. Bahkan, Elias menemukan bekas mainannya beberapa tahun yang lalu. Kemudian, ia melihat sebuah lubang pada tiang kayu dengan noda yang seperti bekas darah. Elias, what are you doing up there? Instructions, stay where I could see you. It wasn't my fault. Betapa kesalnya si Mami, karena Elias sudah melanggar apa yang ia larang. Sementara itu, Elias berdalih jika ia hanya mencari mainan Lukas di dalam lumbung. Kesal dengan alasan Elias yang mengada-ngada, si Mami pun akhirnya pergi. Sekembalinya ke rumah, Elias menguping obrolan si Mami yang sedang teleponan dengan si ayah. Rupanya, mereka sedang membicarakan Elias yang telah berani masuk ke dalam lumbung. Si Mami pun berkata jika ia sudah tidak tahan berpura-pura, apalagi dengan sikap Elias. Entah apa yang sebenarnya disembunyikan oleh orang tuanya.
Sebelum ketahuan, Elias pun langsung pergi ke kamarnya. Di hari berikutnya, Elias curhat kepada Lukas tentang apa yang semalam ia dengar. Mereka pun terlihat penasaran dengan kalimat ibunya yang sudah bosan berpura-pura. Kemudian, mereka berniat untuk meletakkan sebuah radio agar bisa mendengar percakapan si Mami di dalam kamarnya. Dan ketika ada kesempatan, mereka pun langsung pergi ke kamar sang ibu. Somewhere she won't look. Mendengar kedatangan si Mami, Elias dan Lukas segera bersembunyi. Di tengah kelakuan gadget si Mami, Elias tidak menyangka jika gambar yang ia berikan sudah berada di tempat sampah. Sementara itu, si Mami yang kini menenteng Garpit berniat untuk mengecek kondisi wajahnya. Setelah tahu jika wajahnya sudah sempurna, si Mami menemukan gambar Elias yang tergeletak begitu saja. Dan tanpa diduga, gambar tersebut ia sobek-sobek dan dibuangnya lagi. Sontak Elias pun kaget karena sang ibu seolah membencinya. Singkat cerita, Elias menceritakan lagi sikap sang ibu kepada Lukas. Kemudian, bocah ini pun kembali teringat ketika ibu mereka menolak untuk menyanyikan lagu pengantar tidur. Kemudian, ia mengira jika si Mami yang mereka lihat bukanlah ibu asli mereka. Sangkaan ini pun diperkuat dengan perkataan si Mami yang sudah bosan berpura-pura. Lalu, Lukas membandingkan warna mata si Mami yang jelas-jelas berwarna hijau, sementara mata si Mami yang sekarang berwarna biru. Terlihat Elias pun sulit untuk percaya dengan bukti-bukti yang ia temukan. Di malam harinya, Elias berniat untuk memastikan sangkaannya selama ini. Ia pun memberanikan diri untuk menyelinap ke kamar si Mami. What are you doing? What's going on? Setelah rencana Elias ketahuan, si Mami yang murka berusaha untuk masuk ke dalam kamar. Di tengah kemarahan si Mami, ia meminta penjelasan akan kelakuan Elias. Lalu, Elias dengan lantang mengatakan jika si Mami bukanlah ibunya. You're not our mother. Mendengar bacotan tersebut, si Mami menampar Elias dan memaksa agar Elias memanggil dirinya ibu. Carl, you too much. Not anymore. You are my mother. Say it. Elliot, you are my mother. You're my mother. Setelah semuanya berakhir, si Mami merawat kemolekan kulitnya yang selama ini ia rawat. Ternyata, semua itu cuma mimpi buruk Elias. Ketika Elias masih ketakutan, Lukas mengajak kakaknya ini untuk kabur. Singkat cerita, kedua bocah ini pun meninggalkan rumah karena merasa jika si Mami bukanlah ibu asli mereka. Tapi karena hujan semakin deras, mereka berniat untuk bermalam di rumah tetangga yang terlihat sepi. Namun tanpa mereka sadari, rumah ini memiliki sensor gerak yang bisa dipantau pemilik rumah dari kejauhan. Di tengah kebersamaan kakak beradik ini, mereka rindu sosok sang ibu yang selalu menyayangi mereka. Mereka pun penasaran di mana ibu mereka yang sebenarnya. Melihat Lukas yang tiba-tiba menghilang, Elias langsung mencari keberadaan adiknya.
Lagi-lagi, Elias mengalami mimpi buruk. Tapi kali ini, ia terbangunkan oleh polisi atas laporan sang pemilik rumah. Kemudian, Elias menceritakan apa yang sebenarnya sedang ia alami. Akan tetapi, para polisi ini tidak percaya dengan keterangan Elias. Lalu, para polisi pun akhirnya membawa Elias pergi dari rumah ini. They can't. Turn around. Stop. Dikira akan dibawa ke kantor polisi, Elias langsung panik karena ia dibawa kembali ke rumah si Mami. Tak lama kemudian, mereka melihat si Mami kini sudah membuka penutup wajahnya. Akan tetapi, Elias dan Lukas tetap tidak mengakui jika wanita ini adalah ibu mereka. Lalu, para polisi mengatakan jika mereka telah dihubungi si tetangga yang berada di luar kota. Dan karena panggilan itulah, mereka melakukan semua ini. Sementara itu, Elias tidak mengerti kenapa si Mami kini terlihat baik dan tidak galak seperti sebelumnya. Mungkin karena di hadapan para polisi kali ya. Apa cuma perasaan Elias saja? Lanjut. Melihat anaknya yang cuma pelangak-pelongo, si Mami menyuruh Elias untuk pergi ke kamarnya. Okay. Setelah Elias pergi, si Mami menceritakan kepada polisi jika Elias selalu mengada-ngada. Bahkan, anaknya itu selalu berfantasi gak jelas. Kedua polisi ini pun terbawa suasana dengan kepedihan yang dirasakan oleh mantan model ini. Sekembalinya ke kamar, Lukas merasa kecewa karena cerita mereka tidak didengar oleh polisi. Terlihat Lukas pun sudah muak dan ingin mengungkap semuanya. Karena bagaimanapun caranya, ia harus bisa menemukan sang ibu asli. Lalu, Elias mengajak Lukas untuk melakukan sesuatu kepada si Mami yang sedang tidur. Kira-kira mau ngapain ya? Di keesokan harinya, si Mami yang baru bangun langsung kaget karena ia sudah dalam keadaan yang terikat. Rupanya, semua ini adalah perbuatan Elias bersama adiknya. Lalu, Elias memaksa si Mami untuk mengatakan di mana ibu mereka yang sebenarnya. Akan tetapi, wanita ini tetap mengaku jika ia adalah ibu mereka. Kemudian, Elias menunjukkan foto ibu mereka yang memiliki mata berwarna hijau. Mendengar kecurigaan mereka, si Mami mengatakan jika pada saat pemotretan itu ia memakai softland. Ia pun menyuruh Elias untuk mengecek softland yang kini berada di dalam tasnya. Karena terus mengelak, Elias melakukan cara ekstrim agar wanita ini berkata jujur. Now get those shit. How many ways do I have to say it? I'm right here, Elias. Karena jawaban si Mami masih sama, Elias dan Lukas mencari tas milik wanita ini. She said her contacts are in there. But she's lying. I know I saw it somewhere. I'm telling you, we're wasting our time. It's in here. No contacts. Setelah mengecek tas milik si Mami, Lukas berkata jika ia tidak menemukan lensa mata yang dikatakan si Mami. Saat Elias sulit untuk percaya, Lukas mengajak Elias untuk pergi saja dari rumah ini. Kemudian, ia langsung prepare untuk kembali pulang ke rumah ayah mereka. Sementara itu, Elias menemui kembali wanita yang terus mengaku sebagai ibunya. Dengan nada yang memelas pula, wanita ini meminta agar Elias segera melepaskannya. Ketika Elias menolak, si Mami berkata, "Kau disuruh Lukas kan? Kau itu anak pintar. Jangan percaya dengan perkataan adikmu, Tom." Di tengah obrolan keduanya, Lukas menyuruh Elias untuk menambahkan hukuman terhadap wanita ini. Saran itu pun langsung dilakukan Elias yang kini semakin emosi. Selang beberapa saat, Lukas lanjut prepare untuk segera pergi. Ketika Elias terlihat ragu, Lukas terus memaksa kakaknya ini untuk mengikuti ajakannya. Singkat cerita, kakak beradik ini tinggal menunggu angkot untuk pulang. Tapi tiba-tiba, Elias kepikiran dengan tas ibunya yang belum sempat ia cek. Lalu, Elias membohongi adiknya jika ia mau mengambil casan HP yang ketinggalan. Tanpa diduga,
Lukas telah berbohong. Karena di dalam tas si Mami terdapat soplen berwarna hijau. Tak lama kemudian, Lukas datang dan terus berkata jika si Mami bukanlah ibu mereka. Tapi kali ini, Elias sudah tidak percaya dengan semua perkataan adiknya. Karena Elias kini benar-benar yakin jika si Mami adalah ibunya. Lalu, Elias berniat untuk segera menemui ibunya yang saat ini masih terikat. Ketika ibunya bebas, Lukas tiba-tiba menghilang entah kemana. Kemudian, Elias meminta maaf kepada ibunya karena sudah salah sangka. Ia pun mengatakan jika semua perbuatannya berasal dari bujukan Lukas yang selalu ia dengar. Sementara itu, si Mami bisa mengerti dengan apa yang dialami oleh anaknya. Selang beberapa saat, Elias mengajak si Mami untuk mencari keberadaan Lukas. Melihat anaknya terus-terusan mencari Lukas, si Mami mengajak Elias untuk pergi ke lumbung. Entah apa yang terjadi, Elias seolah ketakutan ketika melihat lumbung. Melihat lubang bekas peluru, si Mami memaksa Elias untuk mengingat kejadian beberapa tahun yang lalu. Namun karena Elias terus berpura-pura tidak ingat, si Mami akhirnya menjelaskan jika bekas pelor pada tiang itu adalah tempat kematian Lukas. Jadi gini guys, sewaktu Elias dan Lukas masih bocil, mereka bermain perang-perangan menggunakan pistol sungguhan. Hingga tanpa Elias duga, pistol itu meledak dan mengenai adiknya hingga tewas. Terlihat Lukas pun syok saat ibunya menceritakan kejadian tragis yang pernah ia alami. Karena tak ingin ingat dengan kejadian itu, Elias mendorong ibunya dari loteng. Kemudian, Elias merasa bersalah saat melihat sang ibu kini sudah tak bergerak. Di saat itu pula, patromak yang mereka bawa mulai membakar lumbung. Sadar ibunya sudah tewas, Elias keluar lumbung dengan perasaan yang bersalah. Di tengah penyesalan Elias, si Mami bersama Lukas datang menghampirinya. "Kamu gak salah, Kotong. Sini Mama peluk." Apakah si Mami memiliki ilmu kebal? Sayangnya film malah berakhir. Bagaimana? Masih belum paham kan? Jadi gini, insiden yang dialami kakak beradik ini di masa kecil membuat Lukas akhirnya tewas setelah tanpa sengaja tertembak oleh Elias. Kejadian itu pun jelas membuat Elias kena mental sampai sekarang. Bahkan, ia terus merasa jika adiknya masih hidup dan selalu menemaninya. Tapi seiring berjalannya waktu, sang ibu sudah tidak tahan dengan kebiasaan Elias yang semakin parah. Selama itu pula, sisi lain Elias yang berwujud Lukas berusaha agar Elias benci dan meninggalkan ibunya. Namun di akhir cerita, usaha yang dilakukan ibunya malah berujung tragis. Sang ibu pun akhirnya tewas setelah didorong oleh Elias yang kalap. Makanya, sang ibu dan Lukas kembali muncul di pikiran Elias yang semakin terpuruk oleh kesalahannya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video di clipper lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.